Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saat membuat video ini malam hari, maka saya ucapkan selamat malam kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran semuanya dalam sesi presentasi kelompok 1 hari ini pada tugas mata kuliah Sosial Media Branding Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, saya Quratul Aini yang akan memandu jalannya presentasi dan diskusi kita. Pada kesempatan ini, kita akan menyimak hasil kerja dari kelompok kami yang akan mempresentasikan pengelolaan akun media sosial lembaga pendidikan untuk membangun citra dan kepercayaan publik. Saya harap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan menambah pemahaman kita bersama. Setelah presentasi selesai, akan ada sesi tanya jawab yang akan saya fasilitasi agar diskusi berjalan lancar dan terarah. Mari kita mulai acara ini dengan penuh semangat dan antusiasme. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan teman-teman yang akan mempresentasikan materi kali ini. Akan ada 10 orang dalam satu kelompok, yaitu Bapak Adi Ahmad, Bapak Ariful Watoni, Bapak Ervin Sugianto, Bapak Muhammad Alvin Ashifa, Bapak Muhammad Iskandar Abdussalam, Ibu Munadiroh, Bapak Rian Ramadhani, Ibu Sri Tovani Ahmad Lina, Ibu Winda Kurnia, dan saya sendiri, Kurotul Aini. Mari kita buka presentasi malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pembukaan dari saya. Saya persilahkan kelompok untuk memulai presentasi. Bisa kita mulai dari Ibu Munadiroh, kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Kurotala ini atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang urgensi atau pentingnya pengelolaan akun sosial media pada lembaga pendidikan Islam. Tentu teman-teman, pengelolaan akun sosial media pada lembaga pendidikan Islam sangatlah penting untuk membangun citra positif. Media sosial telah menjadi ruang utama di mana lembaga dapat berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas yang konsisten dengan nilai-nilai pendidikan dan keagamaan yang dianut. Selain itu, media sosial juga telah menjadi ruang publik utama yang mempengaruhi cara masyarakat menilai lembaga pendidikan. Dijelaskan bahwa lembaga pendidikan Islam membutuhkan pengelolaan media sosial yang profesional untuk membangun citra positif dan menjaga kepercayaan publik. Lembaga pendidikan Islam tidak hanya membawa tujuan administratif ataupun akademik, tetapi juga membawa amanah nilai keagamaan, dan karena itu setiap unggahan menjadi representasi langsung dari kualitas lembaga, nilai Islam yang dijunjung serta budaya kerja yang dijalankan. Pengelolaan media sosial yang baik membantu lembaga untuk menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi. Maka jika akun dikelola secara acak, jarang diperbaharui, ataupun unggahannya tidak sensitif terhadap nilai Islam, citra lembaga dapat menurun dan kepercayaan publik melemah. Inilah yang menjadikan pengelolaan media sosial sebagai kebutuhan strategis bagi lembaga PAI. Lalu, apa saja tantangan dan apa saja tujuan pengelolaan akun media sosial pada lembaga pendidikan? Berikut akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Adi Ahmad Hairudin. Kepada Pak Adi, kami persilahkan. Baik, terima kasih terhadap Bu Munadiro. Sini saya akan menyampaikan tentang tantangan dan tujuan pengelolaan sosial media. Konten tidak konsisten terhadap pengelolaan akun sosial media seiring menghadapi masalah konten tidak konsisten yang dapat merusak citra lembaga pendidikan dan membingungkan audiens. Selanjutnya, dalam tantangan pengelolaan sosial media ada sensitivitas nilai PAI. Lembaga pendidikan PAI harus menjaga sensitivitas
nilai dalam setiap konten agar sesuai dengan prinsip dan norma yang dianut oleh masyarakat. Sedangkan tujuan pengelolaan sosial media yaitu tujuannya untuk bermanfaat, memberikan panduan praktis untuk tim humas dalam mengelola akun sosial media secara efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan tentang teori pengelolaan sosial media yang akan disampaikan oleh Pak Ariful Wasoni. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih pada para teman-teman seperjuangan, khusus Ibu Qurratul Aini yang telah memandu acara presentasi kali ini. Baik, jadi pada slide keempat kali ini, yaitu teori pengelolaan sosial media, kita memahami bahwa pengelolaan media sosial, lembaga pendidikan terutama, tidak hanya soal membuat tampilan menarik, tetapi juga membangun citra dan reputasi yang konsisten. Teori branding, seperti yang dijelaskan Eker, menegaskan bahwa identitas lembaga harus tergambar dengan jelas melalui setiap konten yang dipublikasikan. Dalam arti, media sosial perlu dikelola dengan prinsip integritas, perlu dikelola dengan konsistensi nilai, perlu dikelola dengan komunikasi yang terarah, sehingga lembaga pendidikan khususnya mampu membangun kepercayaan publik tanpa adanya distrust. Oleh karena itu, serta perlu adanya memperkuat nilai-nilai pendidikan dan keagamaan yang diusung. Tetapi juga mencerminkan integritas dan komitmen sosial lembaga pendidikan. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang konsisten sangat penting untuk membangun citra yang diinginkan. Demikian slide yang keempat ini yang dapat saya aturkan, sampaikan, kemudian saya lanjutkan kepada teman untuk slide berikutnya yaitu slide 5. Monggo, silakan. Baik Bapak, sebelumnya saya meminta maaf karena saya sedang di luar ini, sedang mencari sinyal sedikit pada bising ya. Nah, untuk slide kelima ini kita membahas tentang tata kelola dan etika komunikasi sosial media. Apa itu tata kelola atau governance? Tata kelola dalam pengelolaan akun sosial media adalah fondasi penting untuk menjaga integritas lembaga dan kredibilitas di mata publik. Etika publikasi. Di sini etika publikasi meliputi kebijakan dan SOP untuk memastikan setiap konten yang dibagikan mencerminkan nilai dan prinsip lembaga pendidikan PAI. Yang ketiga adalah model komunikasi dua arah yang sering kita digunakan. Model komunikasi dua arah atau organik menekankan interaksi antara lembaga dan audiens seperti pada siswa dan guru agar lebih mudah dalam mengkomunikasikan pembelajaran di kelas, membangun hubungan yang lebih kuat dan saling percaya. Itu adalah tata kelola dan etika komunikasi sosial media. Untuk selanjutnya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya meminta maaf. Untuk selanjutnya, slide ke-6 saya berikan kepada Bu Winda. Ya, terima kasih untuk Pak Alvin. Selanjutnya saya akan membahas tentang strategi pengelolaan.
Yang pertama ada analisis audiens merupakan langkah penting dalam menentukan konten yang relevan dan menarik bagi pengikut, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan dan membangun komunitas yang kuat. Yang selanjutnya ada content pillars, harus mencakup berbagai tema seperti akademik, kegiatan, dan nilai-nilai keagamaan untuk memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi semua anggota lembaga pendidikan. Dan yang terakhir ada tone of voice yang profesional dan ramah mencerminkan nilai lembaga, membuat audiens merasa dihargai, serta menciptakan hubungan baik yang berkelanjutan antara institusi dan masyarakat. Slide selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Sri Tovani. Baik, terima kasih Mbak Winda. Saya akan membahas materi selanjutnya yaitu tentang tata kelola dan desain konten sosial media. Yang pertama, kebijakan dan verifikasi. Kebijakan yang jelas dan proses verifikasi konten sangat penting untuk menjaga integritas lembaga dan memastikan semua informasi yang disampaikan akurat dan sesuai nilai PAI. Yang kedua, storytelling inspiratif. Menghadirkan konten melalui storytelling yang inspiratif dapat membangkitkan emosi audiens, sehingga membangun kedekatan dan kepercayaan terhadap lembaga pendidikan PAI yang diwakili. Yang ketiga, visual konsisten. Menggunakan visual yang konsisten dengan identitas lembaga akan memperkuat branding, membantu audiens mengenali dan mengingat citra lembaga dengan lebih baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Rian Ramadhani tentang manajemen krisis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan yaitu tentang manajemen krisis dan metrik evaluasi sosial media. Yang pertama yaitu SOP tanggap cepat. Penting untuk memiliki SOP tanggap cepat yang jelas dalam mengatasi krisis, memastikan komunikasi efektif dan menyelesaikan masalah secara efisien. Yang kedua yaitu metrik evaluasi. Mengukur frekuensi postingan dan keterlibatan penggunaan adalah kunci untuk menilai keberhasilan strategi media sosial dan menyelesaikan dan menghasilkan untuk menilai keberhasilan strategi media sosial dan menyesuaikan konten yang dibuat. Yang ketiga, keterlibatan pengguna. Keterlibatan pengguna seperti likes dan komentar harus dianalisis secara rutin untuk memahami dampak konten yang meningkatkan interaksi dengan audiens. Mungkin bisa dilanjutkan dengan slide selanjutnya. Halo. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan membacakan slide ke-9 ya, tentang etika, privasi, dan pemanfaatan platform sosial. Yang pertama, pentingnya etika dan privasi. Pengelolaan akun sosial media harus memperhatikan etika dan privasi, termasuk perlindungan data pribadi pengguna agar kepercayaan tetap terjaga. Yang kedua ada pemanfaatan platform yang efektif. Jadi setiap platform sosial media memiliki karakteristik unik
Instagram, Facebook, YouTube, Twitter harus digunakan sesuai dengan tujuan dan audiens yang diinginkan. Terus yang ketiga ada kebijakan dan perizinan yang jelas. Maksudnya kebijakan penggunaan konten termasuk perizinan dan moderasi penting untuk menghindari pelanggaran hukum dan menjaga reputasi lembaga. Slide ke-10, Pak. Next. Selanjutnya slide yang ke-10, kalender konten. Ilustrasi dan checklist pengelolaan akun sosial media yang efektif memerlukan kalender konten dan juga checklist observasi untuk menjaga konsistensi dan relevansi. Nah, itu ada nanti bisa dilihat sendiri ya untuk gambar-gambarnya. Ini terlalu kecil mungkin ya untuk disampaikan. Selanjutnya untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Ervin. Silakan Pak Ervin. Masih mute Pak Ervin. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada bagian ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan mengenai pengelolaan akun media sosial lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan di lembaga PAI ya. Pertama, citra digital sebuah lembaga pendidikan harus mampu mencerminkan nilai karakter dan integritas yang kuat. Di era digital tentunya pengelolaan akun media sosial tidak bisa dilakukan secara spontan, tetapi harus direncanakan dengan matang dan tetap mengikuti prinsip-prinsip etika yang ada. Terus yang kedua, pengelolaan ini bisa disimpulkan langkah-langkah praktis sangat diperlukan untuk memastikan konsisten branding lembaga. Oleh karena itu, rekomendasi dari kami meliputi penyusunan kebijakan yang jelas, keterlibatan para pemangku kepentingan, serta evaluasi rutin terhadap konten. Ya, tentunya evaluasi ini penting agar strategi yang diterapkan benar-benar efektif dan tetap selaras dengan tujuan lembaga. Untuk yang selanjutnya, kita masuk pada rekomendasi yang lebih praktis. Rekomendasi yang pertama adalah menyusun kebijakan, yang mana lembaga perlu memiliki pedoman tertulis yang mengatur pengelolaan media sosial, mulai dari prosedur pembuatan konten, standar etika, hingga langkah penanganan ketika terjadi kesalahan atau krisis informasi. Kebijakan yang jelas akan membantu menjaga konsistensi dan integritas lembaga di ruang digital. Terus yang kedua adalah pelatihan rutin. Khususnya tim humas serta pengelola media sosial perlu mendapatkan pelatihan berkala agar keterampilan mereka terus berkembang. Dengan pelatihan yang rutin tentunya tim akan lebih memahami teknis komunikasi digital yang efektif. Terus yang ketiga, perlu melibatkan stakeholder, contohnya seperti alumni, orang tua, dan komunitas lokal. Ini merupakan bagian yang penting dalam membangun citra lembaga. Tentunya dengan melibatkan stakeholder, hubungan emosional semakin kuat dan pada saat yang sama peran mereka dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi. Terima kasih. Jadi, untuk kesimpulannya, pengelolaan akun media sosial lembaga pendidikan bukan sekedar aktivitas pemasaran, melainkan bentuk tanggung jawab publik yang mencerminkan nilai praktik dan integritas institusi. Pengelolaan yang efektif tercipta melalui kombinasi strategi konten yang otentik, tata kelola formal berupa tata kelola formal berupa kebijakan dan SOP, pengukuran metrik yang terarah, kesiapsiagaan menghadapi krisis, serta keterlibatan aktif stakeholder.
Bagi lembaga pendidikan agama Islam, integritas nilai religius harus ditempatkan dalam bingkai edukatif yang inklusif dan etis. Penerapan instrumen sederhana seperti kalender konten, RACI chart, dan checklist observasi akan membawa perbaikan substansial pada citra dan kepercayaan publik. Apabila didukung dan oleh komitmen, pimpinan, dan alokasi sumber daya yang memadai. Mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak kepada kelompok yang telah mempresentasikan materi dengan sangat jelas dan informatif. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan atas perhatian dan partisipasinya selama sesi ini. Sebelum kita akhiri, saya persilahkan jika ada pertanyaan atau tanggapan dari audiens. Mari kita manfaatkan sesi tanya jawab ini dengan baik. Jika tidak ada, maka dengan ini sesi presentasi hari ini saya nyatakan selesai. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya mewakili teman-teman kelompok 1 meminta maaf apabila masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam menyampaikan materi kali ini. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.